Hai guys, perkenalkan nama saya Imad Indrawan dengan NIM 24010100237 dan di sini saya akan membuat tugas UTS manajemen bisnis. Oke, stay tune dan lanjut ke video. Let's go. Oke, kita masuk ke soal yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan unsur-unsur perusahaan. Di sini saya sudah menemukan beberapa jawaban yang sudah saya cari di beberapa sumber yang akan saya isi linknya di akhir video ini. Oke, saya bacakan jawaban saya yang pertama yaitu manusia. Manusia adalah unsur terpenting dalam perusahaan karena mereka yang menjalankan seluruh aktivitas perusahaan, mulai dari perencanaan, produksi, pemasaran, hingga pengawasan. Ini mencakup pemilik, manajer, karyawan, dan tenaga kerja lainnya. Lanjut yang kedua, ada uang. Ya jelas banget sih, unsur-unsur perusahaan ya pasti ada uang. Sedikit penjelasannya, uang adalah alat untuk membiayai semua kegiatan perusahaan ya seperti gaji karyawan, investasi, alat produksi, biaya, pemasaran, dan lain sebagainya. Berikutnya ada bahan baku. Bahan baku adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses produksi agar bisnis menghasilkan produk akhir, atau bahan baku dapat berupa bahan mentah atau raw materials atau bahan setengah jadi. Yang keempat ada mesin. Sedikit penjelasan tentang mesin. Mesin atau peralatan digunakan untuk mempercepat dan mempermudah proses produksi. Mesin membantu mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi serta skala produksinya. Lanjut yang kelima ada metode. Metode adalah cara atau strategi yang digunakan dalam manajemen operasional perusahaan. Metode ini mencakup sistem kerja, manajemen produksi, pendekatan pemasaran, hingga sistem platform keuangan. Oke, lanjut. Yang keenam atau yang terakhir yaitu pasar atau market. Sedikit penjelasan tentang pasar ini. Pasar adalah tempat perusahaan menawarkan produk atau jasanya. Pasar tidak hanya berupa tempat fisik, tetapi juga bisa berupa digital atau e-commerce. Perusahaan harus memahami siapa target pasarnya agar strategi pemasarannya lancar atau tepat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Jelaskan bagaimana pengaruh lingkungan perusahaan dalam penciptaan nilai output perusahaan. Kedua lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap nilai output perusahaan, yaitu nilai atau kualitas produk, jasa yang dihasilkan, dan bagaimana produk itu diterima oleh pasar. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan nomor 3. Jelaskan perbedaan antara perusahaan berbentuk persero terbatas dengan perusahaan berbentuk CV. Oke, saya akan membacakan hasil dari jawaban saya. Oke, saya akan menjelaskan PT terlebih dahulu. PT adalah badan usaha berbadan hukum dengan struktur yang lebih kompleks dan tanggung jawab pemilik yang terbatas. Sedangkan CV adalah badan usaha tidak berbadan hukum dengan struktur yang lebih sederhana dan tanggung jawab pemilik yang tidak terbatas. Perusahaan berbentuk persero terbatas atau PT dan CV memiliki perbedaan mendasar dalam hal legalitas, struktur organisasi, dan tanggung jawabnya. Seperti itu guys. Oke, kita masuk ke pertanyaan nomor 4. Jelaskan faktor-faktor yang mendorong perilaku bisnis secara tidak etis yang dilakukan oleh perusahaan. Oke, yang pertama ada tekanan untuk mendorong keuntungan besar. Contohnya seperti farmasi yang menjual obat dengan harga tinggi secara tidak wajar. Ada notif. Oke, yang kedua ada lemahnya pengawasan dan regulasi pemerintah. Ini simpelnya contohnya seperti pabrik-pabrik teknis membuang limbah ke sungai karena tidak ada pengawasan ketat.
Yang ketiga ada budaya perusahaan yang mendukung manipulasi atau korupsi. Contohnya ya korupsi. Oke, yang keempat ada kurangnya kesadaran etika manajemen dan karyawan. Contohnya perusahaan fast fashion yang memperkerjakan buruh anak dengan upah minim. Yang kelima atau yang terakhir, persaingan pasar yang tidak sehat. Contohnya seperti perusahaan saling menjatuhkan lawan, penyebaran informasi palsu di media sosial. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Seberapa penting perencanaan di dalam suatu perusahaan? Jelaskan. Oke, saya sudah merangkum beberapa jawaban. Yang pertama, menentukan arah dan tujuan perusahaan. Perencanaan membutuhkan perusahaan menetapkan apa yang ingin dicapai di masa depan. Ya, kalau saya sih uang. Oke, yang kedua, mengelola sumber daya secara efisien. Dengan perencanaan, perusahaan bisnis mengetahui berapa banyak uang, tenaga kerja, dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, ini mencegah pemborosan. Oke, lanjut yang ketiga, mengantisipasi resiko dan tantangan. Melalui perencanaan, perusahaan bisnis mengidentifikasi potensi masalah dan menyiapkan solusi sebelum terjadi. Oke, lanjut yang keempat, membantu pengambilan keputusan. Perencanaan memberikan pedoman bagi para manajer dan karyawan untuk membuat keputusan yang tepat. Lanjut yang kelima, meningkatkan produktivitas dan efektivitas operasional. Dengan rencana yang jelas, setiap bagian dalam perusahaan tahu apa yang harus dilakukan dan kapan, sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Lanjut ke pertanyaan nomor 6. Menurut Anda, apa itu CSR dan apakah setiap perusahaan harus melakukan program CSR? Oke, dari jawaban saya, CSR atau Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kalau menurut saya, ya, semua perusahaan sebaiknya melakukan CSR karena yang pertama, membangun citra positif untuk perusahaan. Yang kedua, memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas konsumen. Dan yang terakhir, mendukung keberlanjutan bisnis. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Ulasan satu program CSR yang dilakukan oleh perusahaan multinasional atau internasional yang Anda ketahui. Oke. Bagaimana program CSR tersebut berdampak terhadap perusahaan dan apakah dampak dikatakan berhasil atau tidak? Oke, saya di sini akan mengambil CSR dari Nestle. Nestle Healthy Kids Global Program adalah program CSR global Nestle yang dilaksanakan di lebih dari 80 negara, termasuk Indonesia dengan nama lokal Nestle Dukung Anak Sehat. Nestle mengedukasikan anak-anak dan orang tua tentang gizi seimbang di sekolah. Serta Nestle juga memberikan makanan sehat gratis dan buku edukasi. Dampak positifnya, masyarakat lebih peduli tentang makanan sehat. Nestle dikenal sebagai perusahaan yang peduli generasi masa depan. Oke, untuk keberhasilan, program ini sudah menjangkau ratusan sekolah dan didukung oleh pemerintah. Jadi, CSR yang dilakukan oleh Nestle ini menurut saya sudah cukup berhasil. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 8, yaitu Anda sudah mengenali istilah CSR dalam manajemen bisnis. Selanjutnya akan ada istilah GCG atau Good Corporate Governance. Menurut Anda, apa itu GCG dan apa hubungannya GCG dengan CSR? Oke, GCG atau Good Corporate Governance adalah prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan.
Hubungan GCG dengan CSR meliputi GCG memastikan CSR dilakukan secara bertanggung jawab, bukan sekedar pencitraan, dan tanpa GCG, CSR bisa dimanipulasi hanya untuk keuntungan perusahaan, bukan benar-benar untuk masyarakat. Seperti itu. Oke, demikian tugas UTS manajemen bisnis dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Goodbye, guys.